Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan salam sejahtera kepada semuanya. Baiklah, di sini saya mengambil kesempatan selaku dosen sistem informasi ya. Nama saya Ibu Istiqomah, BSCM IT, dan ada beberapa rekan saya yang berniat baik untuk memberikan sharing ilmu ya tentang Figma. Bagaimana kiat-kiat di dalam kita memahami Figma ya. Nah, bagaimana kiat-kiat dalam kita mengadaptasikan atau mengkonversi Figma itu menjadi sebuah prototipe yang baik. Nah, di sini saya akan membuat sebuah website ya, website untuk dijadikan sebuah panduan kepada seluruh mahasiswa program studi sistem informasi. Di sini saya berharap ya, semoga website yang saya buat ini bisa membantu para rekan-rekan mahasiswa semuanya, terutama untuk mahasiswa program studi sistem informasi, mulai daripada semester 1, semester 2, semester 3, sampai kepada semester yang terakhir ya, yaitu semester 7. Nah, seperti itu. Kalau semester 8 mungkin sudah menghadapi tugas akhir dan kemungkinan juga berguna untuk referensi saja. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa contoh ya bagaimana kita membuat Figma ya. Untuk semua contoh tersebut juga saya masukkan di dalam website program studi sistem informasi. Anda bisa melayari ataupun Anda bisa membuka website program studi sistem informasi ini dengan mengetik saja di dalam Google Classroom, yaitu website sistem informasi Universitas Muhammadiyah Pontianak, maka akan ditunjukkan ya. Oke, nanti saya akan share di sini ya, mohon maaf. Ya, saya akan share screen. Ya, jadi ini adalah website sistem informasi. Saudara-saudari semua bisa mengetik ya di Google Classroom untuk website sistem informasi Universitas Muhammadiyah Pontianak. Ya, ini adalah websitenya. Ya, jadi di sini nanti saya akan masukkan satu menu ya untuk website memahami prototipe ini ya. Nah, ini di website sistem informasi ini jika di beranda kita akan melihat tampilan seperti ini ya. Apa itu program studi sistem informasi dan sebagainya. Nah, di sini untuk profil, fasilitas. Nah, nanti ada satu menu lagi yaitu atau nanti saya akan masukkan di dalam akademik ya. Di dalam akademik kiat-kiat pembelajaran Figma. Nah, di situ ada bagaimana belajar Figma untuk para pemula ya, dan bagaimana step by step dalam mengenal warna, dalam mengalokasikan menu dan sebagainya. Di sini langsung saja saya akan share ya untuk beberapa contoh Figma yang sudah dibuat, bagaimana Figma ini menjadi sebuah Figma yang bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Ya, yang pertama adalah Figma mengenai presensi mahasiswa ya. Oke, mohon bersabar. Ya, ini adalah presensi mahasiswa. Ya, baik. Di presensi mahasiswa ini ya, untuk apa dibuat sebuah presensi mahasiswa ya dalam tampilan Figma ini untuk memudahkan semua mahasiswa di dalam mengabsen ya. Mengabsen tidak selalunya mahasiswa ini harus mengabsen menunggu di dalam kelas, tetapi mereka bisa menggunakan aplikasi ya, aplikasi yang memang untuk khas absensi saja. Jadi dosen tidak perlu mengabsen ulang ya dari sistem, tetapi nanti jika sistem universitas kita sudah upgraded, maka bisa terkoneksi secara langsung ya dari aplikasi Figma ini. Ya, adik-adik semua atau rekan-rekan semuanya bisa melihat di sini ya, tampilannya berupa prototipe minimalis ya, tidak perlu banyak desain ya di sini. Cukup dengan kita memberikan simbol universitas kita. Kemudian judulnya adalah presensi mahasiswa sistem informasi dengan kode prodi adalah 57201. Baik, kita coba untuk masuk. Ya, kita masuk di sini kita bisa menggunakan email yang sudah kita set up ya, kata sandi dan kita akan masuk. Nah,
Di sini para rekan mahasiswa semuanya, terutama untuk program studi sistem informasi ya yang belum belajar tentang pemrograman web ataupun interaksi manusia dan komputer, karena di beberapa mata kuliah ini Anda akan belajar bagaimana bagaimana pentingnya sebuah aplikasi prototype ya. Nah, di dalam penelitian saya ini, saya meneliti secara dalam bagaimana pentingnya sebuah aplikasi ini ya menjadi wadah pembelajaran bagi semua mahasiswa, terutama di program studi sistem informasi. Dikarenakan untuk kultur yang saya lihat selalunya, jika mahasiswa sudah selesai di dalam pembelajaran satu semester tersebut, maka ilmu ini akan hilang. Ilmu ini akan dikorelasikan dengan mata kuliah di atasnya. Namun, ya untuk pengenalan dasarnya itu terkadang lupa. Maka di sini bagaimana untuk jenis-jenis pengalokasian menu, maka rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa memperhatikan dengan jelas ya. Oke, di sini Anda bisa melihat ada navigasi menu di sini ya. Ada garis 3. Anda bisa membuat garis 3 ini dengan maksud menunjukkan beberapa menu ya. Nah, di sini ada panduan, ada pemberitahuan grafik kehadiran dan juga daftar mahasiswa dan menu keluar. Nah, di sini Anda bisa masukkan ya gambar biodata untuk mahasiswa yang ingin mengabsen ya dengan NIM lengkap 211230006 misalnya ya dengan nama Wulandari. Panduan ini untuk apa? Panduan ini adalah sebuah prosedur presensi kelas. Jadi ini adalah peraturan yang memang bisa mengikat bagaimana Anda selaku mahasiswa ya memahami cara membuka situs aplikasi presensi kelas ini bagaimana, menu biodata, menu panduan, dan sebagainya. Ini harus diadakan, ya, harus dihadirkan. Karena apa? Karena tidak semua orang itu akan paham tentang menu aplikasi, ya. Terkadang beberapa mahasiswa langsung buka saja. Nah, untuk beberapa mahasiswa yang agak gaptek, mungkin agak kurang menyesuaikan diri dengan teknologi, maka Anda bisa membaca dulu peraturan yang sudah ada, ya. Jadi menu ini tidak disalahgunakan. Baik, yang pertama adalah kita lihat ada biodata, jadwal mata kuliah, presensi, dan perizinan mata kuliah. Di dalam menu biodata ada apa? Biodata pasti biodata mahasiswa ya. Nah, biodata mahasiswa ada nama, NIM, semester, total SKS, tempat, tanggal lahir, alamat, agama, email, dan nomor HP. Selalunya kalau secara simpelnya hanya ada nama, NIM, dan semester saja. Ya, karena ini presensi kelas, maka harus ada total SKS yang sudah pernah diambil ya, dan juga harus ada biodata diri untuk si mahasiswa, yaitu ada tempat, tanggal lahir, alamat, agama, dan juga email yang bisa dihubungi ya. Oke, kita kembali, kita masuk ke jadwal mata kuliah. Di jadwal mata kuliah ini ya, rekan-rekan semua bisa lihat, seandainya Anda berada di posisi semester 3, maka Anda bisa klik di sini ya. Semester 3 ini ditampilkan semua mata kuliah yang harus Anda pelajari. Nah, maka Anda itu akan absensinya di mata kuliah mana? Ya, misalnya Anda itu akan mengklik kehadiran di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Anda berada dalam kelas 3B. Maka Anda klik interaksi manusia komputer. Nah, jadi di sini Anda harus menyiapkan beberapa nama mata kuliah ya. Dalam bentuk yang jelas ya. Kemudian kelasnya juga harus dicantumkan kelas 3B atau 3A ya. Oke, kita kembali ke sini. Ya, semesternya semester berapa? Semester 1 misalnya ya. Nah, semester 1 akan ditampilkan untuk mata kuliah semester 1. Semester 2 akan ditampilkan mata kuliah semester 2. Semester 3 ya. Nah, semester 3 yang sudah kita lihat di awal. Semester 4 ya, apa saja mata kuliahnya, dan selanjutnya sampai semester 7. Oke, di sini kita akan mulai dulu dengan yang sudah ada ya. Pengantar sistem informasi. Ya, sebentar. Ya, misalnya ini adalah mata kuliah di semester 3 ya. Interaksi manusia dan komputer. Nah, setelah Anda klik itu, Anda juga harus menyiapkan informasi ya. Di dalam prototipe ini adalah nama mata kuliah di dalam keterangan ya, kemudian nama dosen yang mengajar siapa, jam mengajarnya dari durasi jam berapa ke jam berapa, SKS-nya berapa SKS, ruangan di mana, pertemuan yang keberapa, hari dan tanggalnya juga harus tercantum di situ. Oke, mulai presensi, kemudian verifikasi wajah ya. Nah, verifikasi wajah ini untuk mengenal supaya yang presensi ini bukan orang lain. Ini Anda harus memberikan
simbol warning ya, pastikan wajah Anda dapat terlihat jelas pada saat di ruang kelas dan real time. Ya, misalnya ini wajah sudah terdeteksi, maka akan ditampilkan di sini. Ya. Nah, wajah Anda tidak terdeteksi, maka akan muncul logo ini. Oke. Nah, jika sudah terdeteksi, maka akan muncul checklist hijau seperti ini. Baik. Ya, jadi itu ya rekan-rekan semuanya. Jika Anda ingin membuat sebuah aplikasi prototype ya presensi kelas, maka ini adalah informasi yang harus Anda siapkan ya. Kemudian selesai. Ya, ini berhasil. Sudah selesai ya. Baik. Ya, berhasil untuk deteksi biodatanya ya. Oke. Kemudian tadi sudah di menu biodata ya. Kita kembali di jadwal mata kuliah tadi untuk absensi, verifikasi wajah dan semuanya. Ya, sudah jelas kalau merah ini adalah tidak terdeteksi, kalau hijau ini adalah sudah terdeteksi ya. Maka wajah Anda jelas berada di sini. Kemudian selesai, tunjukkan berhasil. Ya, untuk presensi sama seperti tadi ya. Nah, kita boleh download juga. Anda harus menyiapkan button download di sini ya jikalau nanti Anda itu mungkin ingin mereferensi dan mencetak informasi tentang diri Anda dan mata kuliah Anda seperti itu. Nah, keterangan di sini ya untuk rekap presensi mahasiswa sistem informasi ini, interaksi manusia dan komputer kehadiran sebanyak 15 kali, absen tidak ada, izin ada ya. Nah, maka di sini untuk kita tahu menu izin itu ya. Oke, perizinan mata kuliah kita bisa lihat misalnya di interaksi manusia komputer. Maka Anda harus menyiapkan menu ini ya. Nah, menu semua mata kuliah yang memang ada di per semester itu ya. Nah, perizinan mata kuliah ini misalnya ini contoh ya. Kalau prototipe itu kita tidak buat seperti website sempurna, tapi ini adalah simulasi hasil ya. Ada beberapa yang memang kita bisa klik dan ada yang hanya tampilan saja. Nah, perizinan mata kuliah di sini Anda harus menyiapkan apa ya? Di sini misalnya Anda izin untuk mata kuliah interpersonal skill. Maka ada tulisan izin dan sakit. Bagaimana untuk kita membedakan izin dan sakit? Maka ya kita harus membedakan dengan background warna. Harus ada background biru dan juga kuning misalnya, atau bebas untuk rekan-rekan semuanya men-setting ya untuk warna apa yang cocok seperti itu. Kemudian jika izin ya, maka Anda harus bisa menyiapkan lampiran keterangan ya. Jika izin, lampiran keterangannya apa? Anda bisa pilih dokumen dan pilih file dan Anda bisa fotokan ya dengan apa? Misalnya izinnya sakit misalnya ya, atau izinnya ada acara keluarga. Maka bisa Anda upload foto ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ya, kemudian kita kembali ke sakit. Kalau sakit ya kita lampirkan juga keterangan surat dokter misalnya ya. Kita pilih dokumen ya, kemudian kita pilih file, maka kita upload juga. Bisa langsung difoto atau juga kita ambil dari picture ya ataupun dari album yang ada di dalam Android kita. Seperti itu ya. Jadi rekan-rekan semuanya, jika Anda ingin membuat sebuah prototipe presensi mahasiswa, Anda harus perhatikan semua menu-menu yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini ada menu biodata, jadwal mata kuliah, presensi, perizinan mata kuliah dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih. Saya akan lanjut kepada contoh Figma yang berikutnya ya, contoh prototipe yang berikutnya. Misalnya di sini ada prototipe tentang Borneo Strip ya. Di sini adalah prototipe mengenai tempat-tempat wisata ya. Nah, apa sih informasi tempat wisata yang cocok Anda masukkan di sini? Ya, karena kalau Anda membahas tentang pusat wisata yang ada di Kalimantan Barat, ya seyogianya Anda harus mengambil sampel gambarnya yang ada di Kalimantan Barat. Jangan supaya cantik Anda mengambil gambar yang ada di Ancol atau di Jakarta atau di Pulau Raja Ampat misalnya ya. Nah, itu bukan mencerminkan wilayah atau provinsi yang Anda sedang bahas. Nah, seperti itu. Maka di sini Anda harus masukkan ya pulau atau pantai yang ada di Kalimantan Barat. Nah, ini kemudian Anda paparkan
pulaunya apa saja, Pulau Temajuk, Pulau Datu, ya, dan sebagainya. Misalnya kita, oke, sekarang kita balik lagi, ya, kepada menu yang asal, ya. Ya, sebentar. Kita kembali ke menu beranda, ya. Oke, mohon tunggu sebentar. Ya, kita ke beranda. Ya, ya, ke menu beranda dulu, ya. Ya, ini harus diklik. Klik lagi. Ya, klik lagi, ya. Nah, jadi rekan-rekan semuanya, ya, tampilan harus menarik, ya. Kalau memang ini berbicara tentang pantai, tentang traveling, sebaiknya Anda berbicara melampirkan gambar-gambar yang fresh, ya, untuk dilihat oleh mata karena judulnya adalah traveling. Seperti itu. Jangan Anda tampilkan gambar-gambar yang memang menurut Anda bagus, belum tentu menurut orang yang melihat itu adalah bagus. Maka konsepnya harus disesuaikan, harus cocok dengan apa yang dibahas. Oke, Pulau Temajuk. Apa saja yang ada dalam Pulau Temajuk ini? Ya, Anda bisa tampilkan banyak pulau yang ada di Pulau Temajuk. Ya, maksudnya adalah tampilan-tampilannya mana yang menurut Anda spot-spot yang menarik. Anda bisa masukkan di situ. Ya, oke. Kemudian kita kembali, kita ke Pulau Datu. Pulau Datu ini pun sama juga, ya. Untuk spot-spot mana yang bisa Anda masukkan yang ada di Pulau Datu ini, seperti itu. Kita kembali, kita masuk ke Pulau Lemukutan. Nah, ya, Pulau Lemukutan ini mungkin ada snorkeling, ya. Kita bisa tampilkan gambar yang seperti ini. Di internet terdapat banyak gambar, tetapi tidak semua gambar itu tepat untuk kita ambil, ya. Maka di sini Anda harus smart di dalam memilih gambar sampel yang cocok itu seperti apa. Ya, ini ada ada kelapa, ya, di pinggir pantai. Jadi menunjukkan eksotik dan estetiknya sebuah pantai. Nah, seperti itu, ya. Oke, kita kembali. Ini Pulau Lemukutan. Kemudian kita ke Pantai Pasir Mayang. Apa saja yang ada di Pantai Pasir Mayang juga kita harus tampilkan, dan Pantai Pasir Panjang. Pantai Pasir Panjang juga sama, ya. Oke, kemudian Pulau Randayan, ya. Anda bisa ambil mana-mana spot yang menurut Anda itu menarik, ya, seperti itu. Kemudian ke Pantai Mimilen. Pantai Mimilen selalu dikunjungi oleh orang ramai karena mungkin sifat pantainya gratis, ya. Nah, ini. Nah, jadi Anda ambil spot-spot yang bagus saja. Oke. Nah, kemudian, ya, di sini ada Anda tampilkan untuk perkataan di sini atau statement rencana liburan perjalanan Anda selanjutnya. Jadi dengan kata-kata yang kita berikan ini adalah bisa menggiring mindset orang untuk benar-benar pergi liburan. Karena ini adalah simulasi sebuah Android, maka kita juga harus memberikan informasinya tepat hampir sama dengan yang sudah jadinya. Seperti itu. Nah, kita ke pantai ataupun perbukitan, ya. Oke, ke pulau. Nah, ini pulau tadi, pulau atau pantai, Pantai Pasir Panjang, Pulau Randayan, ya, Mimilen dan sebagainya. Kemudian bukit. Bukit apa yang harus kita ketahui di sini? Ada Bukit Kelam, ada Bukit Jamur, ada Bukit Padang, ya. Oke, Bukit Kelam di sini kita bisa lihat apa saja tempat rekreasi yang ada di Bukit Kelam, ya. Nah, ini Anda harus jeli. Ya, jangan hanya gambar-gambar yang perbukitan saja, tapi apa sih yang berkaitan dengan, ya, gambar atau tempat-tempat wisata yang menarik yang ada di Bukit Kelam, ya. Jadi bukan hanya gambar-gambar yang menunjukkan orang para wisata naik mobil, kemudian ada pantai, bukan itu saja, tetapi kita harus lebih peka, lebih dalam, ya, di dalam mengenal dan juga menampilkan yang mana sih spot-spot yang menarik, yang bisa menarik, bisa memberikan ketertarikan, ya, kepada si pengunjung untuk datang, seperti itu. Kemudian kita ke Bukit Jamur. Apa yang ada di Bukit Jamur? Apakah memang semua isinya jamur? Yang kita harus lihat. Oh, Bukit Jamur ternyata ada banyak persawahan, ya. Nah, di sini pasti ada mitosnya ataupun ada history background-nya yang bisa kita pelajari. Ya, kemudian di sini, ya, dikatakan Bukit Jamur karena di historinya kemungkinan banyak jamur sebelumnya, ya, dari kisah sejarahnya. Oke. Nah, ini adalah perbukitan, ya. Nah, ini adalah air terjun. Bagaimana dengan air terjun? Nah, air terjun Anda bisa masukkan misalnya beberapa air terjun
yang Anda tahu yang berada di Kalimantan Barat ini di mana saja. Di sini diberikan tampilan ya, Riam Jugan, air terjun Terinting ya, air terjun Riam Ampang, air terjun Mananggar, ya, air terjun Riam Parange ya, ada air terjun Marasap. Nah, di sini di mana saja, namanya kok aneh-aneh ya. Nah, jadi kita itu memang harus menampilkan sesuai dengan exactly yang ada atau sesuai dengan data yang memang sudah ada. Riam Jugan ini apa ya? Riam Jugan ini kita harus tampilkan, oke, Riam Jugan, kemudian air terjun Terinting ya dan sebagainya ini ditampilkan saja, nggak apa-apa ya. Oke, next kita masuk ke danau. Ada danau tidak ya? Nah, jadi dalam penampilan sebuah traveling sport tempat yang menarik ini ya. Jadi pertama tadi kita sudah tampilkan ya dari informasi pulau, pantai ya, kemudian bukit, air terjunnya bagaimana, danaunya, taman tempat bersejarahnya. Jadi apa-apa yang menurut Anda itu bisa menarik wisatawan datang, maka Anda bisa tampilkan dalam tampilan prototipe ini. Karena parameter ataupun tolak ukur dalam sebuah Android adalah UI UX-nya. UI adalah tampilannya, bagaimana tampilan ini bisa memberikan ketertarikan kepada pengguna ya untuk melihat dan juga mendatangi tempat tersebut. Kemudian UX-nya adalah pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna pasti adalah beberapa testimonial daripada orang-orang yang pernah mendatangi tempat-tempat tersebut seperti itu ya. Atau pengalaman pengguna ini lebih kepada feelingnya, perasaannya, bagaimana perasaan orang tersebut ingin datang ke situ seperti itu ya. Maaf. Nah, jadi ini adalah informasi yang bisa Anda berikan ya. Kemudian danau ya, danau tadi Danau Sentarum, Danau Lait ya, Danau Sebedang misalnya ya. Kemudian kita masuk ke taman tempat bersejarah. Nah, di Kalimantan Barat ini ada Keraton Kadriah ya, ada Keraton Kesultanan Sambas, ada Tugu Katulistiwa, maka Anda bisa tampilkan dengan jelas ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita di dalam membuat sebuah prototipe tidak hanya yang penting selesai, namun kita harus mengerti ya spot-spot mana saja yang harus kita sesuaikan. Nah, seperti itu. Dan informasi apa saja yang cocok untuk menarik para wisatawan ya untuk datang. Maka kita akan kembali ke tolak ukurnya UI UX itu kembali ya. Seperti itu. Oke. Ini untuk apa namanya Borneo Strip ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang lain, misalnya motorcycle. Motorcycle ini apa ya? Ya, motorcycle ini adalah Anda belajar bagaimana membuat sebuah prototipe untuk trading, ya, transaksi pembelian motor bekas. Nah, seperti itu. Anda harus bisa juga mencari judul yang menarik dan unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, seperti itu. Terkadang orang berpikir, oh ini motor bekas, tapi menurut Anda, oh bagusnya namanya motorcycle. Maka di dalam sebuah pembuatan prototipe ya dalam bentuk Android ini Anda harus membuat simbolnya dulu ya. Simbolnya apa? Nah, seperti itu ya. Kayak di dalam Figma ini juga Anda bisa mengatur ukuran ya. Ukuran gambar ya dan sebagainya. Nah, di dalam website apa namanya website smartdigitalprototype.com nanti ya akan lengkap ya, ada simulasi apa namanya pembuatan Figma untuk pemula ya, dan juga ada beberapa contoh apa namanya pembuatan tugas dari mahasiswa ya, mahasiswa studi informasi, program studi sistem informasi khususnya ya, dan juga ada beberapa tampilan-tampilan mereka presentasi ya, bagaimana penilaian dibuat seperti itu. Karena menurut saya selaku dosen ya dan juga seorang peneliti ini sangat penting, karena seperti yang saya bicarakan di awal tadi, semua tugas mahasiswa dijadikan hanya untuk kebutuhan nilai saja. Maka itu akan jadi budaya yang menurut saya harus disingkirkan ya. Ya, jadi harus ada wadah yang mewadahi semua tugas-tugas ataupun semua invention atau penciptaan daripada hasil creativity mahasiswa ataupun critical thinking mahasiswa ini harus kita jadikan satu tempat untuk jadikan sebagai pembelajaran untuk yang belum belajar bagaimana cara membuat prototipe ini. Nah, bagaimana dimana kita memahami di marketplace sekarang ini banyak sekali permintaan ya, semua harus berplatform komputerisasi seperti itu. Baik, kita akan mulai dulu untuk simulasi
Android prototype ya, prototype Android motorcycle ya. Oke. Saya kecilkan dahulu ya untuk ukurannya. Ya. Jadi ini Anda bisa login. Kenapa di dalam sebuah Android Anda harus login? Login ini penting ya untuk menjaga security. Jadi information security adalah core daripada penyampaian data ya. Kalau Anda tidak sign in ya ataupun tidak sign up, maka data Anda mudah diretas nantinya seperti itu. Ya, jadi Anda harus registrasi dulu ya. Kalau Anda memang belum pernah ada akun dalam sebuah Android, maka Anda harus sign up dahulu ya. Nah, ini saya coba perbesar ya. Oke. Saya coba perbesar. Nah, ini adalah nama akun. Anda bisa masukkan nama akunnya ya. Kata sandi, kata sandi lagi ya, seperti itulah misalnya ya. Ya, masukkan nama akunnya ya. Kalau masuk ya tinggal masuk saja. Ya, Anda sudah membuat setup passwordnya seperti itu. Ya, ini jangan lupa ya, selamat datang harus ada tulisan selamat datang. Untuk objeknya apa ya? Ini adalah Albert Tesla. Ada penjelasan ataupun notifikasi kalau kita sudah login karena kita sudah sign up tadi ya. Maka kita sudah login ke dalam aplikasi yang ada ini yaitu aplikasi Motorcycle ya. Kita mulai aplikasi ya. Di dalam pembuatan informasi Motorcycle ya, apa sih yang harus Anda berikan di dalam informasinya? Karena ini adalah trading ataupun perdagangan ataupun penjualan ya, ada transaksi jual beli secara online. Nah, di sini Anda harus mencantumkan payment online methodnya apa. Ya, Anda bisa menggunakan BCA, BSI, dan akun bank yang lainnya. Nah, dikarenakan penjualan motor ini sekarang ini begitu sengit ya persaingannya, maka Anda harus memberikan sebuah diskon. Diskon ini adalah untuk menarik karyawan, menarik orang lain, bukan karyawan ya, menarik customer untuk membeli seperti itu. Diskonnya berupa apa saja ya? Ini akan kembali kepada bagaimana secara kritis Anda lihat di marketplace. Diskonnya itu disesuaikan karena akan bertambahnya tahun, maka akan ada rekomendasi lain yang bisa diikuti berdasarkan cita rasa si customer. Bukan hanya masakan saja, tetapi di dalam berbisnis media lain kita perlu yang namanya cita rasa ya. Oke, kita lihat menunya di bawah ya. Anda juga harus mengerti bagaimana meletakkan harga ya, harga dan gambar. Nah, di sini ada pilih jangkauan harga. Pilih jangkauan harga di bawah ini adalah harga yang sesuai dengan kantong customer selalunya. Kalau 20 juta ya, itu mungkin masih bisa dijangkau. Nah, kalau 50 sampai 100 juta itu pasti modelnya akan lebih canggih lagi kan? Seperti itu atau di atas 100 juta. Nah, kemudian Anda harus critical thinking juga ya, harus berpikiran secara kritis bahwa tidak semua orang itu bisa peka terhadap tampilan informasinya ataupun UI-nya. Jadi UI ini ya sangat penting sekali untuk memberikan pemahaman kepada pengguna apa yang Anda tampilkan, apa sih informasi yang Anda tampilkan. Nah, misalnya di sini ada Suzuki, Honda, Yamaha, dan sebagainya. Karena ini motor ya, motor yang ditampilkan ini kan nggak kelihatan mereknya apa. Maka Anda harus tampilkan merek-merek yang memang sudah menjadi stok ya, yang akan dijual nanti gitu ya. Oke, kita lanjut di bawah 20 juta ini ya. Kita lanjut dulu untuk beberapa contohnya ya. Oke. Oke, di sini ada alamat saya ya. Alamat saya ini untuk apa? Ini kalau Anda sudah memasukkan akun seperti itu ya. Ya, pilih merek motor bisa ya. Nah, di atas 100 juta pun ada di sini, 20 juta. Ini kalau prototype ya, Anda berikan satu sampel saja. Satu sampel di mana sampel ini bisa dijadikan referensi ya. Nah, ini motorcycle di atas 100 juta misalnya ya, Kawasaki Ninja Z125 harganya segini. Bengkayang. Nah, kalau kita klik maka harus ada informasi untuk produk tersebut. Jangan hanya seperti tampilan ini saja. Ini dan seperti di bawah. Namun ya, perlu Anda ketahui, Anda harus masuk juga ya, Anda harus
mengerti bahwa si customer itu perlu informasi lanjut loh, ya. Tidak hanya tampilan gambar saja. Jadi sudah ada gambarnya seperti apa, ya, dan spesifikasi motornya bagaimana. Nah ini, ya, harus lengkap, ya, semua normal atau tidak seperti itu, ya, untuk apa namanya, untuk semua spek-spek yang ada. Seperti itu, ya. Oke, jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk Anda pelajari, ya. Karena apa? Karena kalau Anda menampilkan sebuah prototipe yang tanpa ada apa namanya, media critical thinking-nya, maka selalunya akan ada kritik dan saran, ya, selalunya dari dosen-dosen yang mengajar mata kuliah ini. Maka Anda harus lebih paham bagaimana cara di dalam pembuatan sebuah prototipe aplikasi. Nah, seperti itu, ya. Oke, mungkin ini saya kecilkan dahulu, ya, untuk memudahkan kita di dalam belajar, ya. Oke, sebentar. Ya, di sini Anda bebas mau memberikan menunya yang garis tiganya di mana, ya. Mungkin Anda ingin lebih kepada tampilan gambarnya dahulu, maka menunya di bawah, ya. Nah, ini ada riwayat transaksi misalnya, ya. Nah, riwayat transaksi ini Anda harus memberikan informasi, misalnya pernah membeli motor Yamaha Vinora 125, seperti itu, ya. Oke, ini untuk riwayat pembelian. Kemudian riwayat selanjutnya adalah riwayat transaksi, ya. Nah, ini seharga segini. Kemudian ada pesanan, ya. Di mana pesanan ini bisa langsung Anda chat, ya, kepada si owner ataupun si pemilik perusahaan atau adminnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian ada simbol masuk keranjang, ya, yang mana yang perlu Anda beli. Nah, kalau Anda ingin membeli misalnya motor ini, ya, motor SIN ini, SIN, ya, Yamaha MX King 150, ya. Nah, ini Anda harus menyediakan button hapus juga. Kalau Anda cancel, ya, maka Anda bisa hapus. Nah, seperti itu, ya. Oke. Ini misalnya Anda ingin membeli ini, ya, ini berada di mana, di Pontianak, ada button hapus, ya, kalau tidak jadi. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini contohnya Anda harus memberikan satu contoh saja untuk meyakinkan dosen Anda, ya, ataupun Anda bisa meyakinkan para investor, ya, jika Anda sudah di marketplace, bahwa akan ada nanti menu live chat dari apa namanya, dari customer service-nya ataupun admin yang mengendalikan operasional ini, ya, operasional pemasaran setiap harinya, maka harus ada pusat bantuan informasi, ya. Nah, misalnya Albert Tesla ini ingin bertanya, ya. Nah, maka si admin pasti menjawab di situ, ya, sampai dengan dia mengerti, ya, bagaimana informasi tentang motorcycle ini, ya, sampai juga produknya ke rumah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian ya, menurut saya itu saja, ya, untuk motorcycle. Ya, kita masuk ke contoh yang terakhir, ya. Kita lihat ada thrift shop, ya. Thrift shop ini apa? Thrift shop ini adalah website, ya. Ini adalah website untuk penjualan, ya, penjualan baju lelong. Nah, seperti itu, ya. Penjualan baju lelong yang ada grade-nya, ya, ada grade-nya. Ya, kita lanjut, ya. Di sini ada menu juga yang Anda bisa telusuri, ya. Oke, di sini menunya ada beranda, ya. Maaf, ada beranda, ada lelang, ada sweater, sepatu, topi, dan sebagainya. Jadi adik-adik semua mahasiswa, ya, jika Anda membuat sebuah website juga Anda harus critical thinking juga di dalam pemilihan menu, ya, dan juga harus ada alamat yang Anda berikan, ya, seperti Jalan Sepakat 2, Blok C2, ya, harus ada connect kepada Instagram dan juga WhatsApp, seperti itu, dan ada button testimoninya, ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke beranda, ya. Ya, baik. Sebentar. Ya, saya refresh dahulu. Mungkin ada kendala koneksi. Tunggu sebentar.
Jadi ini sangat penting sekali ya untuk para adik-adik mahasiswa untuk belajar. Ya mungkin Anda masih semester 1 ya. Anda bisa belajar melalui website smartdigitalprototype.com ya, di dalam website sistem informasi, sehingga Anda bisa mengerti ya bagaimana pembuatan sebuah Figma untuk pemula. Ya, di sini misalnya ya untuk informasi baju lelang ini ya, di sini ada kemeja Dickies, New Balance, Nike. Nah, ya, Anda harus juga memasukkan ya yang mana yang sudah terjual ya, yang mana yang belum ya. Nah, kalau belum maka ada tulisan sedang berlangsung ya. Kalau ini telah berakhir 23 menit yang lalu ya. Pencarian di sini Anda bisa mencari ya, ada misalnya di sini Anda ingin Converse ya. Contohnya, nah ini ada Converse 110.000 ya, ada ukurannya juga ya, kemudian kondisinya bagaimana 9/10 ya, sudah di laundry dan memang bersih, dan harus ada videonya ya, videonya bagaimana tampilan dari si produk tersebut. Nah seperti itu, jadi Anda harus menunjukkan juga untuk apa, untuk memberikan keyakinan ataupun kepercayaan kepada si konsumen ya, supaya mengerti bahwa produk ini benar-benar bagus dan harus ada tertera harga di sini ya. Dan stoknya berapa banyak Anda harus masukkan dalam informasinya ya. Seperti itu. Kemudian pencarian tadi sudah Converse ya, contohnya satu saja. Nah, keranjang Anda masukkan dalam keranjang karena Anda sudah membeli ya. Nah, jadi informasi untuk masuk keranjang ini adalah ada informasi keranjang ya, dan ada foto, nama produk, harga, jumlah, dan totalnya. Ya, ukurannya yang sudah dibeli apa ya. Kemudian udah sini kita bisa checklist ya, kita periksa. Nah, kita bisa melakukan pembayaran melalui Indomaret ya. Kita bisa siapkan informasinya. Ada Indomaret ya, ada Alfamart. Nah, di sini harus ada adik-adik ya. Karena kalau sebuah aplikasi tanpa ada payment method online ya. Nah, jadi pembayaran online maksudnya, sistem pembayaran online atau payment method online itu tidak praktis. Karena pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan segala transaksi, memudahkan segala aktivitas, maka harus ada media pembayaran yang bisa diberikan secara online ya. Karena itulah kemudahan dalam sebuah aplikasi itu, kita bisa bekerja di mana saja, kapan saja, dan mau Anda adalah untuk siapa ya, seperti itu. Kemudian untuk button suka ya, di sini untuk button suka ini Anda bisa misalnya Converse ini ada button, ada simbol love ya, ada simbol love ataupun like ya, seperti itu. Kalau like mungkin simbolnya dengan jempol ya, mantap misalnya seperti itu. Tapi kalau love itu adalah suka. Nah seperti itu ya. Oke, kemudian akun ya, akun ini Anda bisa masukkan untuk profil ya, informasinya apa saja ya. Untuk pembuatan akun ini biasanya di awal ya, kalau Anda ingin membuat akun untuk thrift shop ini, mungkin Anda ingin terus menjadi followers ya, melihat informasi yang ada di dalam website ini. Kemudian nama depan siapa ya, nama belakang, kemudian username-nya apa ya, lengkapi saja nomor handphone, tanggal lahir. Kita simpan, maka harus Anda tampilkan tulisan tersimpan dan ada simbolnya. Ya, kalau simbolnya hijau, ada checklist di situ, berarti informasi Anda aman ya, sudah tersimpan. Nah, seperti itu. Oke, baik. Nanti kalau ingin lebih lengkapnya lagi ya, rekan-rekan mahasiswa bisa belajar melalui link ya, smartdigitalprototype.com. Nanti Ibu akan masukkan di dalam website ya, ada satu menu, bisa Ibu masukkan dalam menu akademik, atau saya akan berikan satu menu baru ya, yaitu menu smartdigitalprototype.com. Ya, saya harap dengan tampilan ini adik-adik dan rekan-rekan mahasiswa semuanya bisa mengerti ya bagaimana kiat-kiat di dalam membuat sistem informasi prototype ya, di mana prototype ini adalah simulasi hasil dari sebuah tampilan website yang sudah jadi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa membantu rekan-rekan mahasiswa ataupun adik-adik semuanya yang ingin membuat sebuah tugas ya, dan ingin mempelajari atau menjadi IT developer ya nantinya, atau menjadi seorang programmer, nah seorang desainer, maka ini adalah kiat-kiat yang menurut saya sangat perlu ya, karena jika Anda hanya butuh nilai itu tidak penting ya.
Kalau Anda butuh ilmu pengetahuan itu adalah penting. Karena apa? Nilai hanya ketika waktu itu saja, tetapi ilmu pengetahuan tidak bisa diwariskan, ya. Ilmu pengetahuan adalah sebuah ilmu yang kita harus gali, kita harus pelajari, dan kita harus implementasikan di dalam keilmuan, ya, di dalam dunia kerja, di dalam apa namanya, di dalam media. Media bisa media sosial, bisa media apa namanya, percetakan dan sebagainya. Maka ya, menurut saya ini perlu Anda pelajari dan Anda harus berpikir dan berinovasi terus, ya, menciptakan sesuatu yang baru yang menurut saya itu adalah sangat penting, yang sangat dibutuhkan di marketplace sekarang, ya. Tidak ada platform yang tidak membutuhkan perkomputeran. Karena apa? Karena sekarang kita sudah masuk ke era digital, ya, era revolusi industri 4.0 di mana kita ongoing to 5.0. Baik, di sini saya selaku peneliti dan juga selaku dosen sistem informasi, saya pamit undur diri, ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, ya, dan sangat berguna untuk pembelajaran para mahasiswa semuanya, ya. Jangan jadikan nilai adalah patokan utama, tetapi di sini adalah pengetahuan, ya. Pengetahuan dan pendalaman ilmu pengetahuan adalah itu yang menjadi sasaran utama Anda. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini berguna. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.